Sekretaris Niko adalah seorang wanita yang mengejar karir bernama Berno Julian. Setelah memanggilnya, Niko kemudian memberikan perintah kepadanya. "Ini Nona Wenda, tolong ajak dia berkeliling perusahaan kita." "Tentu." Berno menuruti perintah atasannya dengan anggukan sambil tersenyum profesional kepada Wenda dan berkata, "Lewat sini, Nona Wenda." Beberapa saat kemudian, Wenda mendapati dirinya sedang berkeliling bersama Berno di sekitar grup Samuel. "Nona Wenda, ini adalah area hiburan di mana para karyawan dapat bersantai selama waktu istirahat." Berno memperkenalkan setiap departemen kepada Wenda saat mereka berjalan melewati mereka. Sementara itu, Wenda bereaksi dengan sopan dan anggun saat mengobrol dengan Berno. Setelah merasa nyaman berinteraksi dengan Berno, dia mulai mencari tahu tentang keseharian Niko. Apakah Niko biasanya menjalankan perusahaan sendirian? Dia pasti sangat sibuk, kan? Iya, dia memang orang yang sibuk. Dia selalu begadang untuk bekerja hampir sepanjang waktu. Ketika Wenda terus mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Berno menjawab semuanya dengan lugas tanpa rasa curiga sama sekali. Merasa puas, Wenda mengubah fokus pembicaraan mereka dan menghela nafas. Menurut saya, kehidupan Niko cukup melelahkan. Tidak hanya disibukkan dengan pekerjaan, tapi dia juga harus mengurus anaknya setelah itu. Iya, saya tidak tahu bagaimana Pak Niko bisa mengatasi semua ini sekaligus. Berno mengangguk setuju. Sementara itu, Wenda tersenyum menanggapi, matanya berbinar. Sebenarnya, saya pikir alasan Niko melelahkan diri sendiri adalah karena dia tidak memiliki seorang wanita untuk membantu membagi bebannya. Kalau dia punya istri yang baik, hidupnya tidak akan terlalu melelahkan. Ada apa? Wenda menatap Berno yang terdiam memiliki firasat buruk tentang pengamatannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Berno memutuskan bahwa apa yang akan dia lakukan selanjutnya bukanlah sesuatu yang salah karena semua orang di perusahaan telah lama mengetahui hubungan Niko yang tampak jelas. Maka dia mendekatkan ke arah Wenda dan berbisik di telinganya, "Saya dengar Pak Niko menyukai orang lain, tapi dia lebih sering tinggal di luar negeri." Wenda terkejut mendengar kata-kata Berno karena dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang Niko. Lagi pula dia tidak mengerti mengapa Reksa mau bersusah payah mengundang begitu banyak sosialita ke pesta ulang tahun cucunya pada malam sebelumnya jika Niko jatuh cinta dengan orang lain. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerti mengapa Reksa melakukan hal itu. "Tunggu sebentar, saya rasa Tuan Besar Reksa melakukan itu karena dia tidak menyukai gadis yang ingin dinikahi Niko." Memikirkan hal itu, Wenda tidak bisa menahan perasaan gembira dan penuh harapan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Berno merasakan perubahan dalam ekspresi wajah Wenda dan merasa penasaran. Meskipun pengamatannya menunjukkan bahwa Wenda naksir Niko, namun dia merasa tidak yakin saat melihat ekspresi gembira Wenda saat dia mengungkapkan sesuatu yang mengindikasikan bahwa Niko sedang menjalin hubungan. Apakah saya salah dengan kecurigaan saya? Mungkin Nona Wenda sama sekali tidak naksir Pak Niko.
Berno tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Wenda. Ketika Wenda melihat Berno berdiri diam dengan sikap linglung, dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana kalau kita terus berjalan, Nona Berno?" "Maafkan saya melamun. Mari ikuti saya, Nona Wenda. Selanjutnya kita akan mengunjungi kantin karyawan." Berno tersadar dari lamunannya dan tersenyum profesional kepada Wenda. Kemudian dia mengajak Wenda berkeliling perusahaan. Saat Berno selesai mengajak Wenda berkeliling, hari sudah siang, sama seperti Niko yang baru saja selesai rapat. Dengan mata tertuju pada pria tampan di belakang meja kerjanya, Wenda tersenyum dan mengundangnya untuk makan siang. "Iya, saya tidak selalu datang ke sini. Jadi bagaimana kalau kita makan siang bersama?" Niko mendongak dan bertanya, "Apakah kamu tidak perlu kembali dan menemani Pak Haris?" Pria itu dengan halus menolak wanita itu dengan penggunaan kata-katanya yang halus. Namun demikian, Wenda berpura-pura bodoh dan berpura-pura tidak mengerti pesan Niko. "Kakek saya pergi dengan Tuan Besar Reksa pagi ini." Mendengar kata-kata wanita itu, Niko mengerutkan alisnya dan menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk menolak Wenda lebih jauh. "Baiklah kalau begitu, saya akan menelpon Danar dan mengundangnya untuk bergabung dengan kita. Saat dia tiba di sini, kita siap berangkat." Pria itu langsung menghubungi nomor adiknya segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Bagaimanapun juga dia tahu apa yang Reksa rencanakan. Karena itulah dia berusaha menghindari berduaan dengan Wenda agar dia tidak terjebak dalam rencana kakeknya. Namun Wenda tidak tahu apa yang dipikirkan Niko. Terlihat sedikit kecewa saat dia melihat pria itu menelpon. Meskipun dia berharap dapat menghabiskan waktu dengan Niko secara pribadi, dia tetap gigih dan penuh harapan tentang kendala yang tampak. Bagaimanapun juga Wenda percaya bahwa suatu hari nanti dia akan menemani Niko. Tidak lama setelah itu, mereka bertiga pergi ke sebuah restoran yang tidak jauh dari perusahaan. Setelah duduk di ruang tunggu, Danar mulai pembicaraan dengan Wenda. Dengan cerdik mengetahui mengapa kakaknya mengundangnya untuk ikut bersama mereka. "Saya dengar kamu jarang pulang sejak kamu terbang ke luar negeri. Jadi sekarang kamu sudah kembali. Apakah menurutmu Pandoresia sudah banyak berubah?" "Kota ini memang telah banyak berubah. Bahkan banyak bangunan yang saya ingat tidak lagi dapat ditemukan di sekitar kota." Wenda kemudian tersenyum kepada Niko dan menambahkan, "Saya ingin mengunjungi bekas sekolah saya beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak dapat menemukan bangunannya sampai saya diberitahu bahwa mereka telah pindah ke tempat lain." Niko dengan sopan mengangguk sebagai tanggapan tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, matanya terpaku pada layar ponselnya di mana terdapat ruang obrolan dengan Tiara. Ternyata dia melihat sebuah cerita yang diunggah Tiara belum lama ini dan memutuskan untuk mengiriminya pesan teks karena dia tahu Tiara masih belum tidur. Sementara itu Wenda terdiam dengan sikap bingung karena dia tidak pernah melihat Niko begitu tulus dan lembut. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Niko mungkin sedang mengobrol dengan wanita yang ditaksirnya. "Oh astaga, apa yang harus saya lakukan? Mengapa dia diperlakukan dengan begitu baik?" Tanpa disadari, Wenda mulai merasa cemburu pada Tiara karena memiliki hak istimewa untuk merasakan cinta Niko.
Sementara itu, Tiara masih terjaga karena sedang menjalani perawatan jari. Meskipun saat itu sudah memasuki musim dingin di Wina, namun jadwal latihan orkestra tetap padat seperti biasa. Oleh karena itu, jari-jarinya membeku karena cuaca yang dingin. Bahkan terasa mati rasa saat dia memainkan biola. Untuk itu, dia harus bersiap-siap setiap kali sebelum latihan dan memastikan untuk menjalani perawatan jarinya. Setelah itu, untuk mencegah radang dingin di tangannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Nico dengan penuh perhatian mengingatkan Tiara untuk beristirahat dengan cukup. Pastikan untuk menjaga dirimu tetap hangat saat meninggalkan rumah. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan pemanas setiap kali kamu bermain biola. Saya tidak suka melihatmu stres. Baiklah, saya mengerti. Jaga dirimu juga. Tiara membalas pesan Nico dan menunjukkan kepeduliannya. Setelah bertukar pesan singkat, Nico mengajak Tiara untuk tidur karena hari sudah malam di Wina. Setelah selesai mengobrol dengan Tiara, dia segera mengalihkan perhatiannya pada percakapan antara Danar dan Wenda karena dia menyadari bahwa mereka sedang membicarakan masa depan mereka. Wenda tersenyum dan berkata, "Saya menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak peluang karir di negara kita. Jadi saya berpikir untuk kembali ke sini. Tetapi saya belum tahu persis apa langkah saya selanjutnya." Baiklah, kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Danar menggemakan kata-kata Wenda. Wenda tersenyum dan mengangguk. Baiklah, jika saya kembali ke sini suatu hari nanti, saya pasti akan mendatangi kalian dan melihat apa yang akan saya tawarkan. Meskipun mengatakan hal itu kepada Danar, dia mengintip Nico dari sudut matanya hanya untuk melihat bagaimana pria itu berpura-pura tidak mendengarnya. Saat menyadari hal itu, Wenda merasakan kekecewaan yang kuat di dalam hatinya, meskipun dia tetap tersenyum seperti biasa. Namun Danar tampaknya tidak merasakan ada yang salah sama sekali saat dia tersenyum dan berkata, "Tentu, jangan ragu untuk menghubungi saya ketika hari itu tiba." Setelah makan, ketiganya kembali ke perusahaan. Tetapi ketika Nico menyadari bahwa Wenda tidak berniat untuk pergi, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apakah ada hal lain, Nona Wenda?" Ketika Nico mencoba menyiratkan bahwa sudah waktunya bagi Wenda untuk pergi, wanita itu dapat membaca yang tersirat. Senyumnya menegang pada saat yang sama. Namun demikian dia segera menyembunyikan perasaannya dan menjelaskan, "Kakek menyuruh saya menunggunya di sini. Tapi jangan khawatir, saya akan memastikan untuk tidak menimbulkan kekacauan." Setelah mendengar jawaban wanita itu, Nico tidak punya pilihan selain membiarkan Wenda tinggal. Sementara wanita itu diam-diam tetap berada di kantor, seperti yang dia katakan kepada pria itu. Pada saat yang sama, Wenda sesekali mengintip Nico yang sedang asik dengan pekerjaannya. Terpesona dengan sikap seriusnya yang membuatnya terlihat begitu nawan dan menarik. Sore harinya, Kerry muncul sementara Nico menatapnya dengan ekspresi terpana. "Apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu sebentar. Siapa yang membawamu ke sini?" "Saya bosan di rumah dan saya merindukanmu. Jadi saya minta Pak Andi untuk membawa saya ke sini." Kerry merangkul ayahnya dan menjelaskan saat Nico memeluk anak itu dalam pelukannya. Saat ini Kerry melihat Wenda duduk di sofa, sehingga alisnya yang halus berkerut. "Papa, mengapa Papa bersamanya lagi?"
Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Niko saat dia bertanya, dan ada celaan yang jelas terlihat di matanya yang besar dan gelap. Tatapan itu seakan mengatakan, Papa, bagaimana mungkin Papa melupakan Nona Tiara? Niko merasa geli, tetapi dia tetap menjelaskan, dia sedang menunggu kakek di sini. Ekspresi Gary menjadi lebih baik ketika mendengar penjelasan ayahnya. Wenda tidak mendengar percakapan antara ayah dan anak itu. Melihat Gary menatap dirinya sendiri, dia tersenyum lembut dan menyapa, Gary, kita bertemu lagi. Apa kamu ingat saya? Iya, halo Nona Wenda, jawab Gary dengan sopan namun tidak ramah. Wenda tidak mempermasalahkan sikap acuh tak acuh Gary. Dia tahu bagaimana cara menangkap hati orang dan tahu bahwa terkadang segala sesuatu perlu dilakukan secara perlahan dan dia tidak terburu-buru. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak pergi ke tempat Niko lagi. Sebaliknya dia melakukan perjalanan setiap hari untuk mengamati pasar domestik yang membuatnya menyadari bahwa prospek perkembangan ekonomi domestik sangat baik. Tentu saja hal yang paling penting adalah selama periode ini dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keunggulan Niko. Sejak Niko mewarisi grup Samuel, bisnisnya telah berkembang ke luar negeri dan jumlah industri yang terlibat di dalamnya tidak tertandingi oleh yang lain. Dia menghadiri pertemuan bisnis yang berbeda setiap hari, dan di sana dia belajar tentang kekaguman orang lain terhadapnya. Oleh karena itu, dia pun belajar lebih banyak tentang pria itu. Semakin banyak saya belajar tentang pria ini, semakin menarik dia. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang begitu baik dalam hidupnya. Seminggu kemudian kakeknya Haris Murnian akan kembali. Setelah Reksa mengetahuinya, dia mengundang mereka ke kediaman Samuel untuk makan malam lagi. Pada hari ini dia juga mengundang keluarga Niko. Di ruang tamu yang mewah, semakin Vania memandangi Wenda, semakin dia merasa puas seolah-olah dia telah menebak apa yang Reksa coba lakukan. Hari ini Wenda mengenakan gaun panjang dengan jaket kasual berwarna biru muda di atasnya. Dia tampak sopan dan elegan dengan sentuhan intelektual. Dia mungkin menyadari ketertarikan Vania pada dirinya karena dia berbicara dengan Vania dengan sangat terampil. Keduanya berbicara dan tertawa dan tampak sangat dekat. Reksa dan Haris juga berbicara satu sama lain dan Tony sesekali bergabung. Di sisi lain, Danar memandangi pemandangan keluarga yang bahagia di hadapannya, kemudian memandang kakaknya dengan rasa iba. Selanjutnya dia berbisik, saya pikir ada motif tersembunyi di balik makan malam ini. Niko meliriknya sekilas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Malam harinya Indra datang dengan penuh hormat. Tuan Besar Reksa, saatnya makan malam. Oke, ayo makan, kata Reksa pada Haris. Kemudian kelompok itu berjalan menuju ruang makan. Saat makan malam, Reksa bertanya dengan perhatian, Wenda, saya mendengar kakekmu berkata bahwa kamu berencana untuk memulai sebuah bisnis. Apakah kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan? Iya, jawab Wenda dengan anggun dan tatapan penuh percaya diri sebelum dia tersenyum. Saya telah mengamati pasar domestik akhir-akhir ini. Dan saya telah menemukan banyak peluang bisnis dan operasinya juga lebih cepat daripada di luar negeri. Jika kita mengelolanya dengan baik, keuntungannya juga akan sangat mengesankan.
Jadi saya berencana untuk memulai bisnis di negara ini. Saat ini, ekonomi dalam negeri berkembang dengan pesat dan pasarnya tidak lebih buruk dari pasar luar negeri. Hebat sekali kamu memiliki niat seperti itu. Sangat bagus sekali. Reksa tidak merahasiakan keyakinannya pada Wenda. Wenda mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu melanjutkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika Reksa mendengar pendapatnya, dia sedikit terkejut karena dia menoleh dan memuji Haris. Cucumu sangat berbakat di bidang bisnis. Jangan terlalu memujinya. Dibandingkan dengan Nikomu, dia masih jauh tertinggal. Meskipun Haris berkata demikian, dia tampak bangga. Wenda juga menanggapi pujian itu dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Niko dari sudut matanya. Niko sepertinya tidak menyadari tatapan Wenda dan terus makan sendiri. Melihat hal ini, Wenda tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kecewa. Lama-lama bikin jengkel ya kak cerita ini. Itu si Reksa. Selalu aja nyariin pasangan buat Niko. Minta digetok itu orang ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya.